Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1904 sampai tahun 1906. Sebenarnya, Kevin Ye tidak terlalu peduli dengan kekayaan di dunia. Seperti yang dikatakan Charlie Kin sebelumnya, uang hanyalah sejumlah angka yang akan melonjak. Pada level Kevin Ye, dia dapat menjadikan dirinya orang terkaya di dunia bahkan dengan keterampilan emas. Oleh karena itu, tidak penting untuk memiliki uang tanpa uang. Namun, bagi Charlie Kin, konsep kekayaan sangat berbeda. Pedang Biru sekarang berada dalam tahap perkembangan yang pesat. Dia membutuhkan banyak uang untuk mendukungnya. Dengan kata lain, skala cadangan Pedang Biru, yaitu 1.800 orang, apakah mungkin untuk membiarkan mereka tidak makan atau minum? Bahkan jika mereka tidak dapat makan atau minum ketika mereka tiba di alam bawaan, tetapi keluarga mereka juga harus makan, minum, dan menghabiskan uang. Namun, lelucon adalah lelucon, dan Kevin Ye dan Charlie Kin tidak akan menganggap serius masalah sepele ini. Di bawah malam, hampir semua bangunan tingkat tinggi Pedang Biru telah tiba di ruang konferensi Pedang Biru, kecuali Lang Yaqian Yu dan Nalan Gong Yu yang berada di keluarga Ye. Duduk di posisi utama, Charlie Kin saat ini hanya memiliki sepasang wajah tersenyum hippie, mulai menegakkan tubuh. Hadirin sekalian, ada beberapa hal penting yang perlu didiskusikan dengan Anda sekalian dalam rapat darurat malam ini. Sambil melirik semua orang yang hadir, Charlie Kin melanjutkan, pertama, ini adalah topik umum. Apa yang harus kita lakukan dan kapan melakukannya? Bagaimanapun, apa yang dilakukan keluarga Bai di Jingzhou dan Pinghu serta tempat-tempat lain sebelum saat ini telah melampaui ruang lingkup hukum. Kita harus menghadapi mereka dengan jujur dan memberi contoh kepada orang lain. Yang kedua, itu adalah masalah sistem organisasi Pedang Biru. Sekarang pasukan baru kita telah melewati bea cukai, adalah masalah yang sulit bagaimana merencanakan dan mengatur 1.800 orang. Ketiga, itu adalah masalah Kerajaan Utara. 6 keluarga Kerajaan Utara sekarang telah membentuk aliansi, dan mereka menjadi semakin ganas dalam beberapa hari terakhir. Itu juga merupakan pertanyaan apakah mereka harus dimusnahkan secara langsung atau diperlakukan secara terpisah. Untuk yang keempat, apakah cadangan kita harus diisi, dan apakah jumlah 1.800 orang cukup, juga merupakan salah satu topik yang dibahas hari ini. Saat ini, Charlie Kin telah mengemukakan 4 masalah, yang masing-masing melibatkan arah masa depan Pedang Biru. Sekarang orang-orang di ruang konferensi, apakah kalian melihat saya dan saya melihat kalian? Akhirnya, Yang Jun memimpin dengan berkata, hadirin sekalian, pemimpin telah menyelesaikan semua masalah ini, jadi saya ingin berbicara tentang pandangan saya terlebih dahulu. Masalah pertama, bagi keluarga Bai, tidak boleh ditoleransi. Saran saya, Bai Huansheng, pemimpin keluarga Bai, jangan pernah dilepaskan. Setelah Lang Ya, Lao Liu, dan Qian kembali, kita harus mengerahkan seluruh kekuatan dan membawa 1.800 pasukan baru dari Pedang Biru untuk langsung mengepung keluarga Bai dan menangkap Bai Huansheng. Para kaki tangan keluarga Bai lainnya harus disaring satu persatu sesuai dengan fakta kriminal mereka. Jika mereka harus dibunuh, mereka tidak boleh bersikap lunak. Kedua, mengenai masalah struktur organisasi pasukan baru, pendapat saya adalah bahwa setengah dari 1.800 orang kuat yang lahir akan disimpan di markas Pedang Biru untuk digunakan sebagai unit bergerak markas, sementara setengah lainnya akan dikirim ke seluruh bagian timur untuk mendirikan kantor Pedang Biru di seluruh bagian timur. Begitu Yang Jun mengatakan ini, Charlie Kin menghela napas, aku sudah memikirkannya, tetapi tanah di timur sangat luas, dan tidak kurang dari ribuan unit administratif di berbagai tempat. Tidak mungkin bagi kita untuk mencakup seluruh timur. Kemudian kata-kata Charlie Kin, Howard Zhang tiba-tiba berkata, jika kita kekurangan tenaga kerja, kita dapat memulai dari area yang luas. Pertama, kita dapat mendirikan kantor penegakan hukum Pedang Biru di berbagai provinsi. Setelah pasukan tindak lanjut kita melengkapi, kita dapat mengaturnya selangkah demi selangkah. Aku setuju dengan Hao Xi. Yang Jun mengangguk dan langsung setuju. Charlie Kin juga ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, baiklah, begitulah. Bagaimanapun, tidak mungkin menjadi orang gemuk dengan makan satu suap. Pada saat yang sama, Charlie Kin mulai sakit kepala. Bagaimanapun, itu adalah proyek besar untuk mendistribusikan personel Pedang Biru ke seluruh timur dan mendirikan kantor di berbagai wilayah administratif di timur. Semua proyek ini membutuhkan biaya, dan uang yang diperoleh Charlie Kin dari angin musim gugur Kevin Ye mungkin tidak cukup. Uang jahat, sekarang Charlie Kin hanya bisa merasakan perasaan campur aduk. Seiring dengan topik tadi, Yang Jun terus berkata, baiklah, saya akan melanjutkan. Ketiga, saya pikir 6 keluarga di Kerajaan Utara harus didiskriminasi dan diperlakukan. Kerajaan Utara selalu menjadi daerah pedalaman keluarga Bai. Kali ini, pertama-tama kita memusnahkan keluarga Bai, menakut-nakuti Kerajaan Utara, dan kemudian kita akan mendirikan kantor Pedang Biru di mana-mana di Kerajaan Utara. Jika 6 keluarga berani melawan, kita akan membunuh semua orang yang tidak patuh ini.
Jika mereka memilih untuk patuh, biarkan mereka pergi. Bagaimanapun, pembersihan skala besar di perbatasan timur pada saat yang sama pasti akan menyebabkan rebound. Lebih baik makan perlahan dan masak kodok dengan lembut. Yang Jun mengatakan ini ke dalam hati Charlie Qin. Bagaimanapun, skala pedang biru belum sepenuhnya terbentuk, dan bukanlah hal yang baik untuk menghadapi pertentangan dari Panglima Perang Timur. Untuk poin keempat, tidak perlu dikatakan lagi, perluasan harus dilanjutkan karena kita masih kekurangan tenaga kerja saat ini. Yang Jun berkata dengan senyum masam dan merentangkan tangannya. Ekspresinya tampaknya berbicara tentang masalah substantif tetapi untuk sementara tidak dapat dipecahkan. Baiklah, arti Junzi dapat dilihat secara kasar. Siapa yang perlu melengkapinya? Saat ini, Charlie Qin pada dasarnya telah menyetujui usulan Yang Jun, tetapi beberapa detail mungkin perlu ditingkatkan. Saat ini, Howard Zhang menyipitkan matanya dan berkata, saya punya hal untuk dikatakan, ini tentang sistem cadangan pedang biru. Saya biasa melatih mereka dalam kelompok yang terdiri dari 18 orang, jadi saya berharap ketika mereka ditempatkan di tempat yang berbeda, mereka akan tetap berada dalam antrian yang terdiri dari 18 atau 36 orang, sehingga mereka dapat mengerahkan kemampuan tempur mereka sepenuhnya. Charlie Qin berkata sambil tersenyum, ini tidak masalah. Setelah itu, Charlie Qin kembali melirik ke arah kerumunan, apakah ada hal lain yang ingin kalian tambahkan? Saat Charlie Qin sedang berbicara, seorang sosok tiba-tiba berdiri di ruang konferensi. Dia bukan penonton, tetapi elang yang bertanggung jawab atas intelijen pedang biru. Saat itu, wajah elang itu tidak normal dan berkata, maaf, saya baru saja mendapat informasi terbaru. Begitu elang itu mengatakan ini, mata seluruh ruang konferensi langsung tertuju padanya. Charlie Qin juga tertegun sejenak, lalu berkata, elang, informasi apa? Elang itu menghadap ke arah kerumunan dan berkata, keluarga Bai akan mengadakan upacara untuk suksesi keluarga Bai dalam waktu 2 hari. Bai Huansheng akan mengundurkan diri dari posisi keluarga Bai, dan penerusnya adalah cucu Bai Huansheng, Bai Jun. Begitu berita ini keluar, seluruh ruang konferensi pedang biru menjadi tidak tenang. Apa, keluarga Bai telah mengubah pemiliknya. Charlie Qin saat ini juga perlahan berdiri dari tempat duduknya, penuh dengan keterkejutan. Bab 1905. Di dalam Blue Sword, orang-orang mengadakan rapat untuk membahas cara menghadapi Gedung Putih. Saat itu, keluarga Bai tiba-tiba mendengar berita tentang pergantian pemilik, tetapi membuat Charlie Qin dan yang lainnya tidak siap. Di ruang konferensi Blue Sword hari ini, orang-orang saling menatap. Tampaknya mereka tidak dapat mencerna berita seperti itu untuk sementara waktu. Pergantian kepemilikan keluarga Bai merupakan peristiwa besar bagi keluarga Bai, tetapi juga merupakan hal yang sangat sulit bagi Blue Sword. Bagaimanapun, begitu keluarga Bai berganti kepemilikan, semua tindakan terhadap Blue Sword akan menjadi perilaku pribadi Bai Huansheng, yang akan menambah banyak hambatan bagi langkah Blue Sword selanjutnya. Selain itu, meskipun Bai Jun adalah keturunan keluarga Bai, dia pada dasarnya tidak bersalah di ibu kota kekaisaran tahun-tahun ini, dan tidak memiliki catatan kriminal. Jika dia ingin menyerang Bai Jun dengan paksa, Charlie Qin dan yang lainnya juga tidak diketahui. Ekor yang patah untuk bertahan hidup, ekor yang patah untuk bertahan hidup. Saat ini, Charlie Qin juga merasa bahwa dia berada dalam dilema. Setelah berpikir sejenak, tatapan Charlie Qin kembali menyapu ke arah orang-orang di tempat kejadian, dan akhirnya tatapannya jatuh ke kepala Yang Jun. Junzi, apa pendapatmu tentang masalah ini? Yang Jun hari ini jelas telah menjadi pasukan kepala anjing pedang biru. Hampir semua pengerahan Charlie Qin akan meminta nasihat Yang Jun. Bagaimanapun, Yang Jun lebih komprehensif daripada Charlie Qin dalam memikirkan masalah dan menangani semuanya. Namun, di ruang konferensi pedang biru saat ini, Howard Zhang tidak menunggu Yang Jun untuk membuka mulutnya. Howard Zhang berkata lebih dulu, keluarga Bai berganti pemilik. Haha, ini benar-benar kesempatan yang bagus. Saya pikir kita akan berjalan sesuai rencana semula. 2 hari kemudian, kita akan pergi ke upacara pewarisan keluarga Bai, dan kita akan sangat sibuk. Kata-kata Howard Zhang dapat dikatakan memiliki sesuatu untuk dikatakan. Jelas saat ini, Howard Zhang tidak ingin melepaskan keluarga Bai dengan mudah. Mengenai pendapat Howard Zhang, Charlie Qin memiliki beberapa keberatan, tetapi berkata, karena keluarga Bai telah mengubah kepemilikannya, nama apa yang harus kita berikan kepada keluarga Bai? Bagaimanapun, Bai Huansheng bukanlah kepala keluarga, dan pasukan Bai tidak memiliki kasus sama sekali selama bertahun-tahun ini. Apakah tidak diketahui jika kita pergi ke keluarga Bai? Atas pertimbangan Charlie Qin, Howard Zhang mencibir dan berkata, Lao Qin, kamu benar-benar sederhana. Tidak ada kekurangan tuduhan di dunia ini. Meskipun Bai Huansheng bukan lagi pemilik keluarga Bai, kejahatannya tetap tidak dapat dihindari. Bukankah itu namanya untuk menangkap Bai Huansheng? Terlebih lagi, pedang biruku adalah tim penegak hukum kekuatan timur. Ketika kami berada di selatan Sungai Yangtze, kami telah memulai rencana awal untuk membuat buku untuk setiap keluarga klan gerbang.
Sekarang perubahan kepemilikan keluarga Bai secara alami mengharuskan pedang biruku untuk menganugerahkan gelar. Bagaimana jika pedang biruku tidak setuju dengan pasukan Bai menjadi kepala keluarga Bai berikutnya? Kata-kata Howard Zhang menyadarkan semua orang yang hadir. Pada saat ini, semua orang terkejut melihat Howard Zhang. Jelas, Howard Zhang memiliki rencananya sendiri di dalam hatinya. Diam sejenak, Howard Zhang langsung membuka mulutnya kepada Nalan Kinger. Kinger, apa keturunan keluarga Bai selain Bai Huansheng dan Bai Jun? Jelas, Howard Zhang akan menggunakan otaknya untuk menduduki posisi Tuan Kulit Putih. Namun, langkah Howard Zhang belum pernah terjadi sebelumnya, dan bahkan Charlie Qin mulai bersemangat, karena jika pedang biru dapat mengkanonisasi pemimpin keluarga kulit putih kali ini, itu akan menjadi presiden. Pada saat itu, semua pemimpin keluarga dari seluruh keluarga Oriental harus dikanonisasi oleh pedang biru sebelum menjabat. Dengan cara ini, posisi pedang biru di seluruh timur dapat dibayangkan jangkrik. Nalan Qinger terkesima untuk sementara waktu, dan bahkan berkata, selain Bai Huansheng dan Bai Jun, ada dua orang di generasi kedua keluarga Bai. Satu adalah Bai Meng, ayah Bai Jun, dan yang lainnya adalah paman Bai Lai. Sedangkan untuk generasi ketiga keluarga Bai, ada dua putra Bai Lai, yang merupakan saudara kembar. Mereka disebut Bai Suai dan Bai Qi. Mendengar perkenalan Nalan Qinger, Howard Zhang tiba-tiba tertawa, Bai Qi, idiot, haha, untuk nama ini, produk ini seharusnya menjadi bajingan untuk dimakan dan menunggu kematian leluhur kedua. Ya, meskipun Bai Suai dan Bai Qi adalah saudara kembar, kepribadian mereka sangat berbeda. Bai Suai memiliki hati, tetapi dia tidak memiliki sarana dan prestasi. Namun, Bai Qi tidak memiliki sarana mental apapun. Bahkan kultivasinya menyedihkan. Hingga saat ini, dia hanyalah alam ular roh. Selain itu, dia terkenal karena kejahatannya di ibu kota kekaisaran. Dia melakukan banyak hal jahat dengan dukungan keluarga kulit putih. Pengenalan Nalan Qinger membuat Howard Zhang lebih bahagia. Lagi pula, jika Anda benar-benar ingin mendukung agen di keluarga Bai, si idiot ini jelas merupakan pilihan pertama untuk menanggung beban. Sambil menyipitkan mata dan tersenyum, Howard Zhang menatap elang itu lagi. Senying, segera hubungi Bai Lai dan katakan bahwa kami, pedang biru, akan membuat masalah besar dengannya. Aku tidak percaya bahwa Tuan Bai dapat menahan godaan sebesar itu. Mendengar perkataan Howard Zhang, elang itu langsung mengangguk, dan wajahnya langsung menunjukkan senyum penuh arti, baiklah, aku akan menghubungimu sekarang. Melihat Howard Zhang yang mengerahkan pasukannya selangkah demi selangkah, Charlie Qin pun tersenyum gembira dan berkata, Haozi, aku tidak melihat bahwa kau dapat memainkan seluruh rangkaian dari bawah ke bawah. Namun, aku ingin bertanya kepada tiga monster tua dari keluarga Bai, bagaimana rencanamu untuk menghadapi mereka? Dan apa yang harus dilakukan keluarga Bai setelah dia mengambil alih posisi itu? Howard Zhang berkata sambil tersenyum, monster-monster tua dari keluarga Bai itu mudah ditangani. Jika mereka tidak mendengarkan pengaturan kita, mereka akan ditinggalkan. Pada saat itu, aku akan membiarkan dia tidak memiliki penatua di keluarga Bai. Adapun Bai Qi, setelah dia menjadi pemilik rumah. Kemudian Howard Zhang berkata sambil tersenyum jahat, itu lebih baik. Biarkan dia pergi selama 1 atau 2 tahun, dan kemudian kita dapat langsung menemukan Tunggul untuk menghapusnya. Mengenai kekacauan keluarga Bai, tidak bisakah kita semua diatur oleh pedang biru? Mendengarkan kata-kata Howard Zhang yang ceroboh, Charlie Qin terkejut. Saat itu, Charlie Qin menatap Howard Zhang seperti ini, dan untuk waktu yang lama dia mulai tertawa, Haozi, kamu tidak bisa menilai seseorang dari penampilannya. Jika kamu tidak melakukannya, kamu bisa menggunakannya. Itu lebih hitam daripada Laozi. Setelah jeda dalam suaranya, Charlie Qin segera berkata, tetapi aku suka yang ini. Dengan lelucon Charlie Qin, suasana ruang konferensi pedang biru mulai terbuka saat ini. Terutama Nalan Qinger dan Fang Jinlei, ekspresi gembira bahkan lebih terlihat di atas kertas. 2 hari, haha, masih ada 2 hari. Ketika saatnya tiba, keluarga kulit putih akan memiliki pertunjukan yang bagus. Sambil bergumam, Charlie Qin membayangkan pemandangan yang indah di dalam hatinya, seolah-olah dia telah melihat 3 pria dari hari itu dengan wajah keriput. Bab 1906. Harus dikatakan bahwa rencana Howard Zhang untuk menyeberangi sungai dan merobohkan jembatan itu memang sangat sempurna. Dengan adanya pertentangan internal keluarga Bai untuk menghadapi perubahan kepemilikan keluarga Bai ini, rencana seperti itu mungkin tidak terduga sejak awal. Namun, sekali lagi, pedang biru memiliki kekuatan yang sedemikian rupa sehingga berani membuat rencana seperti itu. Jika kita mengingatnya di masa lalu, Charlie Qin bahkan tidak akan berani memikirkan campur tangan seperti itu dalam urusan internal keluarga Jin. Jika waktu kembali ke 2 atau 3 tahun yang lalu, jika ada keluarga Jin yang dapat mengundang Lan Jian, saya khawatir Charlie Qin akan tertawa terbahak-bahak. Di mana lagi dia akan memiliki ide lain. Namun, pedang biru saat ini berbeda sekarang. Yang ingin dilakukan Charlie Qin adalah tim penegak hukum kekuatan timur yang sebenarnya.
Oleh karena itu, perubahan kepemilikan keluarga Bai harus disetujui oleh Pedang Biru. Jika tidak, pemilik baru keluarga Bai akan menjadi ilegal. Tentu saja, ini hanya angan-angan Charlie Qin dan Lan Jian, tetapi keluarga Bai tidak berpikir demikian. Dan hasil akhirnya tergantung pada pergelangan tangan Bai Jia dan Lan Jian. Malam di ibu kota sangat tenang dan sunyi. Setelah kembali dari markas Pedang Biru, Kevin Ye terjun ke halaman lain milik Markus Ye. Meskipun Tommy Ye, leluhur keluarga Ye, telah berulang kali mengundang Kevin Ye, dia tidak pernah keluar dari halaman lain ini. Saat ini, Markus Ye, di kedalaman halaman lain yang sunyi, memiliki aroma anggur dan rasa makanan yang melayang keluar. Di depan meja batu di taman halaman lain, Kevin Ye dan Markus Ye duduk berhadapan di bawah bulan yang cerah ini. Di atas meja batu, ada teko anggur dan beberapa piring anggur. Li Suhua duduk di samping, menatap ayah dan anak itu dengan senyum di matanya, dan hatinya penuh dengan kebahagiaan. Orang tua, kamu punya anggur yang enak. Ini akan berumur beberapa tahun. Kevin Ye mengangkat matanya dan minum secangkir dari dirinya sendiri. Kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bercanda dengan Markus Ye. Dalam ingatan Kevin Ye, ini adalah pertama kalinya dia dan Markus Ye duduk dengan tenang dan makan bersama. Meskipun Kevin Ye dan Markus Ye tidak perlu makan sama sekali, meja ini penuh dengan hidangan kenangan, dan rasa kenangan itu masih membuat jari-jari Kevin Ye bergerak-gerak dan tidak terlalu senang. Melihat penampilan Kevin Ye yang seperti serigala, Markus Ye juga tersenyum dalam hatinya, bocah ini, yang telah mengenalnya begitu lama, tampaknya baru hari ini dia benar-benar terlihat seperti anak berusia 18-9 tahun yang normal. Setelah menyesap anggur di gelas, Markus Ye tidak mendongak, tetapi dengan tenang menjawab Kevin Ye, anggur ini berumur beberapa tahun, 19 tahun, atau aku menguburnya di tahun kelahiranmu. Setelah itu, Markus Ye tidak tahu apakah dia bersalah atau tidak, dan meminum anggur itu. Kevin Ye sedikit tertegun sejenak, dan kemudian wajahnya yang cantik menunjukkan senyum lembut. Tampaknya semua emosi yang ada di gelas anggur ini pada saat ini, perlahan-lahan mencair dan perlahan menghilang. Dengan lembut menggerakkan sumpit, mengambil sumpit yang penuh dengan daging babi goreng saus rasa Beijing, Kevin Ye mengunyah 2 suap, dan kemudian sepasang mata itu kembali jatuh pada tubuh Markus Ye. Orang tua, sepertinya ini pertama kalinya aku makan denganmu dengan serius. Kata-kata Kevin Ye tampaknya menusuk titik sakit di hati Markus Ye. Markus Ye tidak menjawab, tetapi dia hanya bersenandung, dan sekali lagi dia membenamkan dirinya dalam minuman anggur. Dan Kevin Ye terus tersenyum, orang tua, jangan terlihat begitu getir dan pahit. Aku akan berbicara denganmu tentang sesuatu. Markus Ye segera mengangkat kepalanya dan meletakkan gelas di tangannya dan berkata, ada apa? Markus Ye saat ini sedikit penasaran. Apa yang bisa dibicarakan oleh bocah yang menarik perhatian itu dengan dirinya sendiri? Kevin Ye menyipitkan matanya dan berkata dengan senyum jahat, aku akan kembali ke Lin Hai dalam beberapa hari. Aku ingin membawa Queenie bersamaku. Aku berjanji pada Queenie untuk menghabiskan festival musim semi bersamanya tahun ini. Jika kamu bebas, kamu dapat membawa ibumu kembali ke Lin Hai. Mendengar kata-kata Kevin Ye, mulut Markus Ye segera tersenyum. Itu adalah semacam kebanggaan, atau semacam kegembiraan karena diakui. Meskipun bocah itu menolak untuk menyebut dirinya sebagai ayah, Markus Ye telah mendengar pikiran dan persetujuan terdalamnya dari kata-katanya. Baik ayah maupun anak adalah orang-orang bijak. Meskipun mereka tahu dengan jelas di dalam hati mereka, mereka tidak berbicara. Mengapa aku harus melakukannya, hanya yang ini? Dengan senyum sederhana, Markus Ye merasa geli, tapi, nak, kamu ingin membawaku ini pergi. Aku tidak keberatan. Hanya satu hal yang perlu kamu ketahui adalah bahwa Queenie telah mengetahui pengalaman hidupnya, yang berarti kalian bukan lagi saudara laki-laki dan perempuan. Identitas macam apa yang dimiliki Queenie untuk kembali ke Lin Hai bersamamu? Sudahkah kamu menemukan apakah itu Yi Mei-mu, atau? Setelah ini atau setelah Markus Ye tidak melanjutkan, senyumnya tiba-tiba berubah, menjadi jahat. Tentu saja, hati Kevin Ye cukup jelas. Sambil menyipitkan matanya dan menyesap anggur di tangannya, Kevin Ye dengan tenang kembali ke Markus Ye dan berkata, orang tua, identitas seperti apa yang akan aku miliki dengan Queenie di masa depan? Ini masalah di antara kita. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Jika kamu memiliki kekuatan ini, lebih baik kamu menjaga dirimu sendiri. Kevin Ye mengucapkan kata-kata yang tidak asing kepada Markus Ye dan membuatnya tersedak. Melihat wajah Markus Ye yang menangis dan tertawa, Li Suhua saat ini juga tersenyum. Sepertinya dia sudah lama tidak melihat orang ini yang begitu keriput. Tidak marah untuk minum seteguk anggur, Markus Ye tidak memiliki jalan napas yang baik, bagus, 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 jangan tanya tidak ditanyakan. Dengan itu, pipi halus Markus Ye sekali lagi menyunggingkan senyum Schadenfreude, juga, nak, jika kamu tidak punya kegiatan hari ini, kamu bisa berkeliling di ibu kota kekaisaran. Aku pikir akan ada keramaian besar di ibu kota kekaisaran dalam 2 hari. Kamu bisa menyaksikan keramaian ini dan kembali ke Lin Hai lagi.
Begitu Markus Ye mengatakan ini, Kevin Ye tahu apa yang sedang terjadi di mulutnya tentang keramaian itu. Dengan mata menyipit, senyum menghina, Kevin Ye langsung berkata, bukankah Bai House berganti pemilik, ini seperti apa keramaian? Kamu tahu. Markus Ye berkata dengan ekspresi terkejut. Tetapi Kevin Ye hanya mencibir melihat keterkejutan Markus Ye, dan melanjutkan, keluarga Bai memilih untuk meninggalkan mobil saat ini. Haha, itu benar-benar tipuan anak-anak. Kamu dan aku dapat melihat hal semacam ini. Tidak bisakah Charlie Qin melihatnya? Markus Ye terkejut dan segera bertanya, wah, menurut pendapatmu, bagaimana keluarga Bai dan Pedang Biru mengakhiri permainan ini? Siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah? Kevin Ye bahkan tidak ingin memikirkannya untuk pertanyaan Markus Ye. Dia berkata, keluarga Bai akan kalah. Tidak ada keraguan tentang itu. Tepat ketika Markus Ye membuka mulutnya dan siap untuk bertanya apa yang akan dia tanyakan, ada getaran di pintu sebelah halaman lainnya, dan kemudian suasana dingin menyebar dengan cepat. Setelah beberapa saat, rumah keluarga Ye hampir membeku dari dalam keluar. Bahkan langit malam keluarga Ye mulai melayang dengan salju. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Atas gerakan yang begitu tiba-tiba, Markus Ye langsung tegang, dalam sekejap, seluruh tubuhnya menjadi waspada. Saat ini, Kevin Ye yang duduk di seberangnya tampak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia bahkan mengambil sepotong es dari langit dan meletakkannya di bawah gelas. Kemudian dia meminum anggur dingin itu dan berkata sambil tersenyum, orang tua, jangan membuat keributan seperti itu. Itu hanya sisa-sisa organisasi Kaisar Es.